Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Abdul Wahab di channel YouTube Abdul Wahab PT Channel. Jadi pada pagi ini kami sedang dalam perjalanan berangkat menuju ke Langsa, Pak ya. Ya, Langsa. Bersama Direktur Babul Ulum, Bapak Agus Ismawan, Bapak Bribka, Masya Allah. Bapak ini membangun pesantren yang dinamai dengan Babul Ulum. Santrinya berjumlah 18 orang, 9 perempuan, 9 laki-laki. Dengan ustazahnya 3, ustadznya 3. Ini ada Ustadz Jul, Masya Allah. Yang hari ini ikut bersama kita ada 2 santri laki-laki dan di belakang 2 santri perempuan. Kita akan wawancara, Pak ya. Wawancara ya. Memenuhi undangan dari Bapak Jenderal, Pak. Kapolnas. Kapolnas. Jadi pondok pesantren Babul Ulum ini mungkin baru ini saya bicara tentang Babul Ulum, tapi ke depan nanti kita akan nampakkan gimana lokasi, gimana kondisi dan gimana situasi yang ada di sana. Tapi yang jelas ini berdiri masih sangat baru di tahun 2023, Pak ya. Bulan April tanggal 15 dan semua biaya ditanggung oleh Bapak ini. Biaya santrinya digratiskan tanpa ada dipungut biaya. Itu juga dengan uang gurunya juga digaji oleh Bapak ini. Dan luar biasanya ketika peletakan batu pertama di tahun lalu, Pak ya, tahun lalu. Tahun ini ya. Tahun ini. Tahun ini bulan Juni kemarin, Pak. Ya. Bulan Juni peletakan batu pertama dihadiri masjid. Peletakan batu masjid pertama di Simpang Kiri Kermal dihadir langsung oleh Bapak Wakapolda Aceh. Oke, ini acara yang sangat luar biasa dan nanti akan kita lanjut lagi. Ini saya izin matikan dulu sebentar. Sudah sampai di Langsa pada acara visitasi Kompolnas Ewet 2024 Polsek Langsa Timur, Polres Langsa ya. Luar biasa. Itu sana santri kita 2 orang. Ini Ustadz Jul. Ini 2 orang lagi santri. Ini namanya si Nanda ya, Hafiz. Ini Nanda. Nanti insya Allah Nanda akan kita tampilkan dalam bacaan doa ya di acara yang luar biasa ini. Ini Polsek Langsa Timur nih. Lah, kita akan duduk di sini, guys. Dan ini Pak Agus Ismawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina في شجرة الموت والنجاة من النار والأفواق عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Langsa ini ada 5 kecamatan, tapi ada 3 polsek, dan alhamdulillah Pak PJ Wali Kota mendukung kami akan memberikan satu bangunan, kemudian satu tanah untuk polsek Langsa Lama dan Langsa Kota. Kebetulan Langsa Timur ini membawai 2 kecamatan, Langsa Lama dan Langsa Timur. Amin. Terima kasih Pak PJ. Kemudian kami gambarkan Pak, sekilas saja Pak, Langsa Timur ini ada yang menonjol sedikit Pak. Yang paling menonjol, sangat menonjol adalah seorang anggota Babin Kamtimas yang fighter, yang menggratiskan membuat pesantren. Namanya adalah Pak Agus. Di sana Babinnya Pak Agus. Pak Agus, Pak Yusuf izin. Nah kebetulan ya silakan dulu. Pak Agus ini adalah pesantrennya gratis. Jadi hasil dari gaji dia sebagian disisihkan untuk pesantren. Kemudian kalau ada waktu senggang, tidak ada dinas, artinya hari libur Sabtu dan Minggu, apabila tidak ada kegiatan di masyarakat, dia juga kadang-kadang kerja bangunan Pak Yusuf izin untuk disisihkan uangnya ke pesantren tersebut. Kemudian juga Pak Agus ini semangat sekolahnya Pak Yusuf izin melaporkan, sekarang sudah lagi sekolah S3. Siap, lagi sekolah S3. Alhamdulillah kami support. Itu saja kejadian menonjol. Karena situasi kondisinya panas, daripada saya panjang lebar, mungkin saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yusuf SAG MH selaku anggota Kompolnas. Yang kami hormati Bapak Brigjen Polisi Musa Kekumpulun SH SIK MSI selaku Kasat Kompolnas. Yang saya hormati pendamping tim Kompolnas Polda Aceh. Yang kami hormati Kapolres Langsa AKBP Andi Ramansa SIK SHMH. Yang kami hormati PJ Wali Kota Langsa Bapak Saridin SPD MPD. Yang kami hormati Pak Ramil, Pak Camat Langsa Timur dan Langsa Lama, perwakilan kecil dan seluruh bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di Mapolsek Langsa Timur ini. Mohon izin Jenderal, Bilkom Polsek Langsa Timur membawahi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Timur dan Langsa Lama, dan terdiri dari 30 desa. Luas Kecamatan Langsa Timur wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Langsa, Bapak Kapolres Langsa, para PJU Polres Langsa, yang terhormat Pak Kapolsek, baik yang lama maupun yang baru di mana? Oh ada. Ya. Yang terhormat bapak-bapak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para undangan yang hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu di Mapolsek Langsa Timur ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bagian dari silaturahim kita, membawa berkah dan tentunya bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi diri kita, bagi masyarakat dan bangsa negara. Terima kasih kepada Bapak Kapolres, Bapak-Bapak Kapolsek, baik yang lama maupun yang baru, yang telah berkenan menerima kunjungan Kompolnas pada hari ini. Saya didampingi oleh
Kepala Sekretariat Kompolnas Pak Brigjen Pol Musa Tangku Bolon, dan didampingi dari tim dari Medan, tim yang membantu dari Medan, karena kunjungan ke Polsek Langsa Timur ini mempertimbangkan waktu apabila melalui Banda Aceh lebih lama, sehingga dalam kesempatan yang sama kami melakukan kunjungan di Polda Sumatera Utara, sehingga jaraknya dari Medan ke Langsa ini lebih dekat, sehingga dengan secara terpaksa ke Polsek Langsa Timur ini tidak melalui Banda Aceh, tapi melalui Kota Medan, dan nanti pun kami akan kembali ke Jakarta melalui Kota Medan juga. Jadi mohon maaf tidak melalui Banda Aceh. Pak yang mewakili dari Irwasda titip salam nanti kepada Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Pak Irwasda. Kami mempertimbangkan waktu, tidak melalui Banda Aceh. Jadi sebelumnya kami aturkan permohonan maaf terlebih dahulu. Baik, saya Yusuf sebagai anggota Kompolnas dari unsur tokoh masyarakat, sebagai bentuk refresh atau mengingatkan kita kembali pada bapak-bapak yang hadir dari yang bukan dari unsur kepolisian, misalnya Pak PJ Wali Kota dan aparat kecamatan, Pak Camat dan kelurahan. Komisi Kepolisian Nasional yang disingkat Kompolnas itu adalah lembaga negara non-struktural, berkedudukan di bawah presiden, dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Keberadaannya tidak berada di Kepolisian Negara Republik Indonesia, tapi di luar Kepolisian Negara Republik Indonesia, berada langsung di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, bukan bertanggung jawab kepada Kapolri. Jadi bertanggung jawabnya kepada presiden. Sebagai lembaga negara, komposisi Kompolnas terdiri dari 9 orang, 3 dari unsur pemerintah, sekaligus pimpinan Kompolnas, Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas, Mendagri selaku anggota dan merangkap Wakil Ketua Kompolnas, dan satu lagi unsur pemerintah, Menkumham selaku anggota Kompolnas. Jadi siapapun Menko Polhukamnya, siapapun Menteri Dalam Negerinya, siapapun Menteri Hukum dan HAM, dia diangkat oleh Presiden menjadi anggota Kompolnas sekaligus menjadi Ketua dan Wakil Ketua beserta anggota Kompolnas. Baru kemudian 6 unsur anggota Kompolnas selain pemerintah itu diangkat oleh Presiden setelah dilakukan melalui seleksi. Seleksinya secara terbuka. 6 unsur anggota Kompolnas selain unsur pemerintah terdiri dari 3 pakar kepolisian, yang biasanya pakar kepolisian itu ada purnawirawan Polri, yang pada periode kami ini 2020-2024 ada Pak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Beni Joshua Mamoto sebagai sekretaris perangkap anggota Kompolnas, ada Irjen Pol Purnawirawan Puji Hartanto, Dr. Andus MM selaku anggota Kompolnas. Baru satu lagi pakar kepolisian dari dosen PT IKA, ada Profesor Dr. Albertus Wahyu Rudanto. Barangkali yang sudah mengenyam di PT IKA atau STIK ketemu Pak Albertus Wahyu karena dosennya. Baru kami 3 orang dari unsur tokoh masyarakat, saya bersama tokoh anggota Kompolnas unsur tokoh masyarakat 2 lainnya, yaitu Pak Muhammad Dawam dan Ibu Pungki Indarti, satu-satunya perempuan dari anggota Kompolnas yang kebetulan dari unsur tokoh masyarakat bersama saya. Tugas Kompolnas hanya 2, yaitu membantu presiden, karena setingkat menteri ya membantu presiden, dalam menetapkan arah kebijakan Polri. Yang kedua, tugasnya memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
Ini biasanya kalau yang kedua ini tugasnya insidentil. Tapi kalau yang setiap hari itu pasti kaitannya dengan membantu mengusulkan arah kebijakan Polri. Kalau memberikan pertimbangan pemberhentian, pengangkatan dan pemberhentian insidentil kan tidak mungkin setiap hari masa mengangkat dan memberhentikan Kapolri. Ada waktu-waktu tertentu, misal telah berakhir masa tugasnya, pensiun, maka diangkatlah penggantinya, atau berpindah jabatan menjadi menteri, misalnya seperti Pak Tito belum berakhir masa dinasnya karena diangkat menjadi Mendagri yang kebetulan juga wakil ketua Kompolnas, maka diangkatlah pengganti Kapolri baru dan Kompolnas bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden. Tentu pengangkatannya hak prerogatif Presiden. Apakah Presiden mempertimbangkan pertimbangan Kompolnas, sepenuhnya menjadi hak Presiden. Beliau yang akan mengangkat untuk diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Jadi Presiden bisa mempertimbangkan, bisa tidak. Yang penting ketika ada situasi dan kebutuhan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, ya Kompolnas bertugas memberikan pertimbangan. Selanjutnya, Kompolnas sendiri berfungsi sebagai pengawas. Nah, pengawas eksternal kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri. Fungsi pengawasan Kompolnas itu dilakukan melalui pelaksanaan kewenangan, menerima saran dan keluhan masyarakat terkait kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri. Jadi apabila ada keluhan Pak PJ terkait dengan Polri, tidak hanya keluhan, kalau ada saran-saran itu boleh disampaikan kepada Kompolnas. Jadi tidak hanya menyampaikan keluhan, kalau bisa saran tentu konstruktif. Nah, apalagi Pak Kapolri kemarin pidato lagi di hari Bayangkara ke-78 tahun di hadapan Presiden, terbuka kepada masukan dan kritik. Nah, boleh disampaikan ke Kompolnas karena Kompolnas menerima saran dan keluhan. Nanti kami sampaikan ke Polri untuk ditindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat. Bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Kompolnas, pada hari ini kami melakukan kegiatan bagian dari rangkaian pengawasan eksternal Kompolnas terhadap Polri, yaitu melalui kegiatan memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan yang dinamakan Kompolnas Award. Nah, Kompolnas Award di Kompolnas ini diselenggarakan oleh masa kami periode 2020-2024, ini yang ketiga. Ada Kompolnas Award tahun 2022 itu dari Aceh, ada Polsek Linge waktu itu masuk sebagai nominator. Nah, yang Kompolnas kedua tahun 2023. Nah, baru yang sekarang yang ketiga, Kompolnas Award tahun 2024. Alhamdulillah dari data-data penilaian oleh tim independen. Nah, timnya ada tim independen, Pak Kapolres, Pak PJ, Pak Kapolsek. Selain ada data yang diberikan oleh Mabes Polri, banyak itu dari saker-saker, ada juga tim independen dari konsultan MAKPLUS. Tapi tim independen itu penilaian data awalnya itu hanya untuk tingkat Polda dan Polres. Nah, untuk Polsek sendiri sepenuhnya Kompolnas memberikan kewenangannya kepada Polda. Nah, Polsek mana? Nah, data awalnya itu ditentukan oleh Polda. Polsek mana yang itu dianggap terbaik di Polda itu, yang diusulkan ke Kompolnas untuk kami nilai bersama seluruh polsek-polsek dari seluruh wilayah. Nah, ini polseknya sudah 300-an lebih yang masuk ke Kompolnas. Alhamdulillah Polsek Langsa Timur masuk menjadi nominator untuk dipersaingkan
bersama 10 polsek yang ada di seluruh Indonesia, mana yang terbaik. Nah, tentu sudah masuk nominator 10 besar itu udah prestasi itu, karena persaingannya 300-an lebih polsek yang kami nilai. Nah, polsek yang akan dinilai menjadi terbaik itulah yang kami kunjungi. Nah, karena ada sesuatu berdasarkan data yang diajukan ke kita, ada sesuatu yang penting untuk dilihat. Apakah benar demikian? Nah, polsek yang kita kunjungi itu sudah pasti dia merupakan nominator 10 besar untuk diambil, ditentukan nilainya menjadi polsek terbaik yang akan mendapatkan Kompolnas Award. Nah, polsek terbaiknya itu ada 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A dan kelompok B ini tidak didasarkan pada tipologi Polda, tapi didasarkan pada beberapa indikator-indikator yang itu dikelompokkan B ataupun A. Polda Aceh ini masuk kelompok apa Pak Kaset? A ya, A. Bukan karena tipologinya, tapi ada indikatornya, jumlah penduduk, anggaran, misalnya seperti itu. Baru indikator penilaian yang paling utama untuk penilaian Kompolnas Award ini dari Kompolnas. Responsif, artinya saya terkesan cepat tanggapnya dalam melayani keluhan kami yang ada di kampung-kampung. Demikian Pak, terima kasih. Sebentar, yang itu tadi kan Bapak yang nelpon. Bapak sering dihubung di telepon Kapolsek nggak? Atau dari Polsek sering ditelepon nggak? Untuk hal-hal yang memang perlu kerjasama, insya Allah akan selalu dihubungi Pak. Waktu pilkada kemarin bagaimana? Pilkada berjalan lancar Pak, dan kami berjalan dalam aturan dan siap menjaga supaya pilkada pemilu ataupun pilkada ini berjalan dengan baik dan lancar Pak. Oh, pilkada sudah sudah terjalin komunikasi Sudah, ya, Pak. untuk pilkada ini ya. Untuk tahap-tahapannya juga sudah disosialisasikan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau menambahkan dari undangan tokoh masyarakat? Ya, itu yang di belakang. Ya, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wijaya. Saya selaku BKM Masjid Gampong Bukit Rata Al-Muttaqin, nama masjidnya Pak. Izin Pak, alhamdulillah adanya Pak Edi datang membantu untuk membetulkan kipas angin yang rusak, itu sangat membantu kami Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pesannya yang bagus juga, karena kota amalnya dibukanya harus sebulan sekali kan. Ini didengar Pak Camat, didengar Pak PJ Wali Kota ini. Sudah. Informasinya tidak hanya ke Polri, tapi ada ke Pak PJ, ada Pak Wali Kota Muspika lah. Ya, terima kasih. Ini karena waktu kita terbatas. Babin Kantipmas yang ngajar ngaji Pak di mana? Nah, pesantren ya, pesantren. Coba siapa yang mengenal Babin Kantipmas ini? Undangan masyarakat. Yang kenal? Silahkan yang kenal. Jangan yang nggak kenal. Silakan. Kenal betul dengan ini, Babin ini. Kenal Pak. Coba jelaskan apa yang dikerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi nama wabarakatuh. Asep Ikhwan Pak, perwakilan dari Geci, dari Kecamatan Langsalamat. Ini berharap saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di sini untuk penilaiannya. Dan kami juga sangat kenal baik dengan Pak Agus. Saya sudah pernah bekerja selama Agus mana? Pak Agus. Pak Agus Imawan Pak, yang mana sudah pernah bekerja selama 5 tahun waktu pas dia jadi babin kami di Desa Selalah Pak. Sekarang masih Babin nggak? Sekarang sudah nggak di Selalah lagi saya Pak, jadi dari Meranti Daya mungkin Pak babinnya udah pindah, tapi selama ini alhamdulillah dia bekerja dengan baik. Kemudian juga aspirasinya kepada hal-hal yang tentang positif tentang agama itu sangat baik. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek, yang mana desa kami Pak, Kecamatan Langsalama kebetulan kan berdekatan dengan Cutkala dan Unsam Pak, yang mana hal-hal hiruk pikuk dan nuansa daripada beragaman semua agama, sektor dan lain sebagainya diawasi dengan baik Pak.
Puas? Puas. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Tadi satu lagi yang tunjuk tangan itu siapa itu? Ada satu lagi tadi. Ada? Ya, Bapak Yang depan. angkat tangan tadi, yang mau ngomong. Ya, saya. Gak ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampungnya saya, Pak. Kebetulan mungkin di daerah Langsa ini, Bapak ini tugas di Langsa, Pak, kan? Tapi dengan adanya pembangunan pondok pesantren yang dibiayai gratis semua, Pak. Nah, ini sangat luar biasa. Ada 58 pesantren, tapi inilah satu-satunya pesantren yang gratis semua, Pak. Tentu sangat berdampak positif untuk kami, Pak. Dan jumlah santrinya saat ini mungkin masih terbilang sedikit. Harapannya ke depan dengan adanya seperti ini bisa lebih banyak, Pak, dan lebih sukses lagi. Ini saja mungkin dari saya, Pak. Sekian, terima kasih. Betul, orangnya itu. Benar, Babinnya. Pak. Benar, Pak. Tapi udah pindah dia sekarang. Iya. Saat ini tugas masih di Polsek Langsa Timur, Pak. Masih Ya? di Langsa Timur, Nah, tapi sudah tidak lagi babin di situ. Setahu saya rumahnya di sana, Pak. Oh, rumahnya di Ah, sana. Dan Oke. satu kampung dengan saya, Pak. Ya, berarti nggak kemana-mana ya? Iya, Pak. Senang dengan yang dilakukan Babin Agus? Salah kalau saya bilang tak senang, Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Demikian dari kami. Iya, saya sudah akan mempersilahkan, cuman waktu saya harus berhenti dulu supaya lebih baik karena dengan masyarakatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak PJ untuk memberikan testimoni dan apa yang menjadi masukan-masukan kepada Polres, kepada Polsek, kepada masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena mengingat waktu, yang kami hormati dan yang kami muliakan tim dari Kompolnas yang berhadir ke Polsek Langsa Timur, Polres Langsa Aceh dalam rangka visitasi penilaian terhadap Kompolnas Award 2022. Saya ingin 2024. Saya ingin menyampaikan sedikit saja. Yang pertama, saya sebagai penjabat wali kota Langsa, ini adalah memasuki 1 tahun ditugaskan oleh Bapak Kemendagri di sini. Dan yang membahagiakan dan membanggakan saya ketika Kapolda baru Pak Kartiko ditugaskan, beliau kunjungan kerja yang pertama adalah di Kota Langsa, kemudian menerima langsung sertijab Pak Kapolres yang baru Pak Andi dengan Kapolres yang lama, itu langsung di pendopo wali kota. Tetapi hari ini fokus pada penilaian karena yang dinilai yang masuk nominator adalah Polsek Langsa Timur. Menyangkut apa yang dilakukan ini bukan karang-karang Pak, kebetulan saja saya juga baru pulang dari Semarang menerima GDBK Award untuk peringkat ketiga se-Indonesia. Ini kebetulan mitra kami pada hari ini juga masuk sebagai nominator. Mudah-mudahan kalau tidak bisa dapat yang nomor 3 harus dapat nomor 1 Pak. Saya dalam melaksanakan ini untuk bisa berkunjung ke seluruh kota Langsa yang terdiri dari 66 kampung atau desa. Itu setiap hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat saya keliling, tidak pernah pada satu masjid. Dan ketika saya melaksanakan sholat Jumat di kampung, di Masjid Selala, itu kebetulan bertemu dengan Bapak Kapolsek. Tanpa direncanakan sama-sama melaksanakan sholat Jumat di Kampung Selala di masjid yang sama. Ini menunjukkan bahwa beliau juga sangat merakyat di dalam wilayah hukum yang beliau ditugaskan. Kemudian pada bulan Desember 2023 yang lalu kebetulan Kota Langsa itu biasanya langganan dengan banjir Pak. Banjir. Dan kami turun ke lapangan bersama dengan Bapak Kapolsek juga kami turun ke dalam air untuk memantau masyarakat, menyampaikan bantuan masa panik dan mengontrol secara bersama-sama. Dikasih sepatu selutut, ternyata air hampir sampai sepinggang itu bersama-sama dengan Bapak Kapolsek.
Kemudian yang terakhir Pak, salah satu kekuatan dari pemerintah Kota Langsa adalah kerjasama yang sangat kuat antara Forkopimda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, itu sangat kuat. Di setiap kesempatan kami selalu secara bersama-sama, termasuk dalam pengendalian inflasi yang setiap hari Senin rutin itu mengikuti rapat Zoom dengan Bapak Kemendagri. Semua unsur Forkopimda itu ikut, dan di Kota Langsa alhamdulillah inflasi sampai hari ini masih terkendali. Dan tadi pagi setelah sholat subuh saya menerima telepon dari Banda Aceh. Kebetulan saya dari Banda Aceh, itu dikasih apresiasi bahwa kemarin dalam pelaksanaan perayaan Hari Bayangkara ke-78 untuk Provinsi Aceh, itu yang paling meriah pelaksanaannya adalah di wilayah Polres Aceh Timur. Mungkin harapan saya maaf Pak, karena Pak Kapolres sebelumnya dari Aceh Timur. Harapan saya tidak mulu-mulu Pak, mudah-mudahan pada tahun ini Polsek Langsa Timur itu dapat terpilih sebagai penerima Award Kompolnas Award 2024 sebagai peringkat yang pertama. Ini sebagai motivasi bagi masyarakat Kota Langsa, seiring juga dengan naiknya kepercayaan, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri pada tahun ini terjadi peningkatan. Ini memang dapat kita lihat mulai dari bawah. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, ya ini mungkin udah jalan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu yang mewakili Kapolda Aceh itu Polsek Langsa Timur masuk nominator. Kalau itu dapat penghargaan, maka pada tahun ini juga Pak Kapolres akan menerima penghargaan dari pemerintah Kota Langsa. Satu, pemerintah Kota Langsa akan menghibahkan sebuah kantor dan tanah untuk pengembangan kantor Polsek yang hari ini semestinya harus ada 5, tapi baru ada 3. Ini yang kita hibahkan untuk Langsa Kota, gedung dan tanahnya. Sedangkan untuk Langsa Lama itu adalah tanah. Mudah-mudahan bangunannya itu dapat bantuan dari semua pihak untuk memenuhi jumlah Polsek yang ada di wilayah hukum Kota Langsa. Mungkin ini saja Pak, saya sangat bangga dengan kinerja Polri wilayah Kota Langsa sejak saya ditugaskan sampai dengan hari ini. Dan alhamdulillah saya 1 tahun ini berjalan tidak pernah, ini bukan mengada-ngada Pak, belum pernah sekalipun menerima laporan adanya kriminal atau apapun dari wilayah Polsek Langsa Timur kepada pemerintah Kota Langsa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan bimbingan dan arahan kiranya menjadi pedoman bagi kami untuk ke arah yang lebih baik. Acara selanjutnya, arahan dari Kepala Sekretariat Kompolnas kepada Bapak Brigjen Musa Tampubolon, SH, SIK, MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Yusuf sebagai pimpinan rombongan dalam rangka visitasi Kompolnas Award, PJ Wali Kota Pak ya, PJ Wali Kota, Pak Kapolres, seluruh hadirin terutama Pak Kapolsek Lama Baru, Pak Dan Ramil, Camat, Lurah, semua tokoh masyarakat, staf yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa berkumpul. Seperti yang disampaikan, memang penilaian Kompolnas Award ini Pak dilakukan secara independen dan melibatkan dari Mabes dan juga dari luar. Ada Mabes yang tidak bisa dikondisikan seperti itu. Jadi bersyukur memang kita
Kalau untuk polsek itu menerima dari masing-masing Kapolres yang terbaik diseleksi. Nah, untuk di wilayah Aceh inilah yang paling terbaik gitu. Tepuk tangan dulu. Nah, ini yang akan kami bawa nanti untuk level seluruh Indonesia. Nah, jadi tidak mudah, Pak. Nah, Bapak bayangkan Bapak bertempur dengan seluruh Indonesia. Jadi nanti tolong dijaga sampai dengan terakhir 12 Juli itu rapat Dewan Juri gitu. Nah, kalau tiba-tiba nanti ada viral atau masyarakat ini pasti drop. Ya, termasuk yang belakang-belakang ini ada yang drop gitu. Jadi tolong dijaga. Jadi kondisi ini tidak hanya polsek, ya, termasuk Pak Dan Ramil, camat ini, lurah, masyarakatnya juga. Ya, kalau ada saja laporan yang nggak bagus, itu langsung drop itu, Pak. Jadi bukan kita nih, bukan juri saja gitu loh. Bapak dikontrol oleh masyarakat. Ya, jadi memang tujuannya seperti itu. Ya, penilaian Kompolnas Award itu seperti itu karena sebagai pengawas, jangan sampai nanti wah apa itu gitu ya. Kompetitor Bapak itu, lawan Bapak itu polsek seluruh Indonesia. Ya, paling terberat adalah tetangga. Jangan sampai nanti diomongi apa hebatnya Polsek Langsa Timur itu. Itu loh. Kalau kita sih ya kami bisa saja itu udah penilaian dari Polda, penilaian dari Kapolres. Ya kalau mau komplain saja, kira-kira gitu Pak. Jadi tolong dijaga Pak. Ya tentunya berbagai macam kriteria. Ini ya, beberapa macam. Nah Bapak terpilih. Ya, walaupun tadi tuh ya nilai pengungkit paling tinggi itu ada sumur bor. Itu sumur bor dari mana anggarannya Pak? Ya? Nanti tolong termasuk itu tadi Pak Agus ini ya. Sebenarnya nilai pengungkit terbesarnya itu Pak. Kalau nilai-nilai yang lain itu hampir sama, cuma curhat lah, polsek lain juga itu, mungkin ada yang lebih hebat, gitu loh. Ya. Sama, patroli sama, emang polsek lain nggak seperti itu, mungkin lebih hebat. Tapi Bapak nilai-nilai tertentunya itu, Bapak langsung naik grade-nya, kira-kira gitu. Jadi tolong itu dijaga dan jangan nge-lip service, hati-hati. Jangan sampai, oh begini-begini, tapi nanti, wah itu nggak bener Pak, langsung cep. Ya. Nah ini yang harus dijaga rekan-rekan. Ya, karena saya juga polisi, ya saya juga kebetulan pernah Kapolsek, pernah Kapolres, jadi tahu betul. Ya, baik itu saya juga di kampung-kampung, di kota juga pernah. Kemudian di Polda Sumatera Utara saya pernah Kapolsek Lumbanjulu, Percut, Medan Baru. Di Jakarta saya 2 kali. Jadi dengan keterbatasan anggaran itu ya memang tergantung Bapak sebagai pimpinan. Ya, kepemimpinannya itu diuji dengan keterbatasan anggaran. Bagaimana Bapak bisa mengkondisikan masyarakat, ya bekerja sama dengan Pak Dan Ramil, camat, nah itu Pak. Kalau Bapak sudah kompak, udah aman itu. Masyarakat pasti dengar gitu. Tapi kalau nggak kompak, merasa paling hebat sendiri ya nggak jalan. Ini pengalaman saya. Ya, jadi memang Tripika itu ya, Bapak lah pilarnya negara ini. Ya, kalau sudah camat dan Ramil, Kapolsek datang, memang masyarakat pasti dengar itu Pak. Pasti dengar itu. Ini pengalaman saya. Jadi tolong kegiatan-kegiatan itu sering-sering dilakukan dan dirasakan masyarakat. Ini kan masyarakat, ya mungkin mohon maaf yang diundang pun kan pasti sudah diseleksi, tapi masyarakat lain nanti jangan sampai komen-komennya negatif. Seperti itu Pak, dijaga. Ya, saya karena saya polisi, saya tahu jangan sampai pada saat acara saja nanti setelah itu wah. Ya, kita juga malu sebagai pengawas, sebagai penilai apa itu pasti kita dicemooh, bukan hanya Bapak. Jadi berat sebenarnya Pak. Walaupun kami sudah punya kriteria, sudah punya standar ini. Kalau kami ya tanya dulu Kapolres ya, tanya dulu Kapoldanya. Karena ketika Bapak bisa menjadi seperti ini, kami sudah minta masukan. Tanya aja Mabes Polri kira-kira gitu. Ya, dan kami pakai lembaga yang independen, plus tadi. Ya, seperti itu. Jadi tolong nanti Pak Kapolres, usul saya nanti kunjungan ini diperbaharui itunya. Sama ditonjolkan tadi supaya ngerti, oh sumur bor ini, karena bertanya, jangan nanti sumur bor dari mana anggarannya, jangan juga kita meras masyarakat. Mohon maaf gitu, itu tim penilai itu 9 Pak jurinya, kan ditanya, loh kalau Bapak udah jelaskan, kerjasama silakan. Sama tadi, gratis itu dari mana, saya tanya, apa iya hanya dengan hasil buruh, hasil begini bla bla, oke dari ini gitu. Jangan sampai masyarakat yang cerdas itu nanya gitu loh, jangan muluk-muluk ternyata ini nggak benar gitu loh. Ya, ini saya bilang tadi, kita ini bukan level ini lagi Pak.
Ya mohon maaf, udah level-level tinggi, jangan nanti dia bisa kontrol. Oh nggak benar semua itu Pak, waduh. Ya, seperti itu. Jadi tolong, bukan saya nih ya, ini kita ini sebagai aparat negara dikontrol oleh masyarakat. Ya, kalau oke lah di sini oke, tapi masyarakat lain hati-hati Pak. Ya, jadi itu dari saya, tambahan-tambahan saja, saran saya Pak Kapolres, ini masih ada waktu, silakan. Ya, nanti ya siap-siap saja Pak. Ya, pasti itu nanti ya sekitar tanggal 12 sudah ketahuan itu Bapak dipanggil atau tidak itu ke Jakarta. Nah, ya tanggal 12, 13 karena acaranya nanti itu ya saya bocorin aja antara 17-18 Juli. Antara itu nanti Bapak akan diundang ke Jakarta, diserahkan oleh Menko Polhukam. Ya, disaksikan oleh Kapolri. Ya, Kapolres saja belum tentu bisa, Pak. Nah, ini rezekinya Kapolsek. Kapolda saja belum tentu. Nah, seperti itu, Pak. Kebanggaannya luar biasa, nanti tolong dijaga ya, jangan sampai nanti kita yang malu. Jadi tolong, ini banyak Pak yang Kapolda, Kapolres pengen, tapi ya nggak kepilih Pak, nggak masuk. Kebetulan Bapak bisa gitu loh ya, bersaing. Ini jadi di levelnya Polsek sendiri, Polres sendiri, Polda sendiri. Ya, kemarin kami ke Polda Sumatera Utara gitu. Kami ini jalan terus, besok saya masih lanjut ke Palu lagi. Jadi seperti itu ya, terima kasih banyak. Saya tidak banyak, jadi tolong tadi hal-hal yang ditonjolkan nanti tolong Pak Kapolres itu dibuat kayak highlight narasi ini sehingga orang tidak usah tanya lagi, oh pembagian bor dari ini kerjasama dengan ini, oh nggak usah tanya lagi itu dari mana uangnya, oh seperti itu gratis dari mana ya, jangan sampai nanti hanya mohon maaf ya, sekedar kerja buruh bangunan, kursi buruh bangunan berapa ini, paling sekian gitu, jangan sampai begitu Pak. Ya, apakah nanti gratisnya itu tertentu saja kan gitu, ada juga yang untuk ini bla bla bla, ininya gratis tapi ini begini ya, harus ada penjelasan ya, oh ya wajar karena bla bla bla, oh dia bekerja sama dengan ini ya, silahkan Pak ya, karena seperti tadi yang ini akan dipaparkan bukan hanya di ini, udah seluruh Indonesia Pak, nanti akan dia lihat seluruh Indonesia, ini saya sampaikan ya, jadi bukan yang level Bapak ini, bukan yang level kabupaten, bukan yang level provinsi, level nasional. Bayangkan beratnya, ya bangga ini. Untung ada babin-babin Bapak tadi yang ngangkat nilai tinggi tadi. Jadi harus dikasih penghargaan itu Pak Kapolres. Babin mana tadi itu yang Agus, Pak Agus sama yang sumur bor itu dari mana tuh? Menko, berapa sumur bor? Hah? 2, di mana aja itu? Ah, kalau bisa ada testimoni masyarakat, benar nggak jalan sumur bornya itu? Atau setelah itu rusak. Nah itu loh, contohnya itu nilainya pasti tinggi ya, tapi kalau hanya sekedar sumur bor, masyarakatnya juga nggak ada terima kasih, berarti ya bukan saya, nanti juri yang lain itu kan tanda tanya gitu loh, mana buktinya kamu sudah ngasih di situ sumur bor dirasakan oleh masyarakat nggak, atau itu tidak bisa digunakan. Ini saya kasih bocoran nih. Ya, kalau kita kan udah tahu nih, tapi juri yang lain kan nggak tahu nih kehebatan itu. Ya, dari saya itu karena waktu kami terbatas, ya sekali lagi mohon maaf saya memberikan hal-hal yang urgent. Tolong ini masih ada waktu, silakan Pak Kapolres, tergantung Bapak Ibu nih. Tim nanti dibuatkan sedikit, segera kirim ke saya, nanti akan kita kirim ke tim pengolah data lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Brigjen Musa Tampu Bolon yang telah memberikan arahan dan bimbingannya. Sudah di penghujung acara ya, alhamdulillah semua rangkaian acara berjalan sukses. Dan sekarang kami gerak balik. Oke, terima kasih telah menonton video sampai habis. Dukung terus channel kita seperti biasa. Ini kita matikan dulu sementara. Nah ini alhamdulillah saya udah sampai di rumah. Ya kayak dari pagi dijemput kayak gitu pula lah, diantar sampai ke rumah. Alhamdulillah sudah selesai semua acara dan kita udah sampai di penghujung nih. Saya mau closing. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel kita seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe. Juga tekan tombol lonceng untuk berlangganan karena berlangganan itu gratis. Itu aja lah mungkin ya. Sampai ketemu di video kita yang berikutnya. Saya Abdul Wahab pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.